Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Fitrul Rahimah dengan NIM 2111-21253. Aku salah satu mahasiswi dari Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi ilmu dengan teman-teman semua terkait prinsip 3R. Stay tune ya! Persoalan sampah tentu bukanlah persoalan yang baru pada saat ini. Kita dapat melihat di televisi ataupun media lainnya, banyak menyajikan masalah terkait sampah. Sampah selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Berdasarkan data SIPSN, capaian kerja pengolahan sampah oleh 307 kabupaten kota se-Indonesia pada tahun 2022, timbulan sampah di Indonesia mencapai 36 juta ton per tahunnya, dengan jumlah sampah yang tidak terkelola mencapai 14 juta ton atau sekitar 38% dari jumlah populasi sampah. Menurut indonesia.go.id, data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. Sebanyak 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sedangkan jumlah kantong plastik yang terbuang ke lingkungan adalah sebanyak 10 miliar lembar per tahunnya. Indonesia menjadi salah satu penyumbang limbah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2040, diperkirakan populasi plastik di laut Indonesia akan lebih besar daripada populasi ikan. Sampah sangat berbahaya terhadap lingkungan dan manusia. Hal ini dapat kita ketahui karena sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, sampah juga dapat menyebabkan penyakit bagi manusia karena bakteri patogen dapat hidup di tumpukan sampah. Mengelola sampah dengan benar adalah salah satu cara penting untuk menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, prinsip 3R menjadi penting sebagai salah satu solusi dalam pengurangan masalah sampah yang ada di Indonesia. Prinsip yang pertama adalah reduce. Sesuai artinya, prinsip reduce berarti kita harus berusaha mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan barang yang tidak diperlukan seperti kantong plastik sekali pakai dan botol air minum kemasan. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali dan botol air minum yang dapat diisi ulang. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, kita juga dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Prinsip kedua adalah reuse, atau menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya. Misalnya, botol plastik bekas dapat kita gunakan kembali untuk menyimpan sabun mandi. Menerapkan prinsip reuse dalam kehidupan sehari-hari akan membantu kita untuk selalu mempertimbangkan nilai atau kegunaan sebuah produk sebelum dibuang. Dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga menghemat uang. Prinsip yang terakhir adalah recycle, yang berarti kita harus memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Di sini, aku menggunakan sampah plastik bekas yang kemudian didaur ulang menjadi hiasan bunga. Dengan mendaur ulang sampah, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah dan juga menghemat sumber daya alam yang terbatas. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aku. Aku mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.